Assalamualaikum sahabat-sahabat jendela tetangga yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata yang mengiris hati dan mengguncang nurani. Tentang seorang nenek pemulung yang setiap hari mengais rejeki dari tumpukan sampah. Tapi justru rumah reot satu-satunya dihancurkan paksa di hadapan matanya sendiri. Ia hanya bisa menangis, berdiri di tengah puing, sementara suara alat berat menenggelamkan doanya yang lirih. Namun, 3 jam setelah rumah itu rata dengan tanah, langit tiba-tiba berubah, dan semua warga menatap ke atas dengan tubuh gemetar. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa sebenarnya nenek ini? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di ujung kota yang bising, berdiri sebuah gubuk kecil dari seng berkarat dan potongan kardus yang saling ditopang paku berkarat dan kayu bekas. Gubuk itu seakan bertahan hidup dari belas kasihan waktu. Di dalamnya tinggal seorang perempuan tua bernama Marni, pemulung renta yang rambutnya telah seputih abu dan tangannya keriput dimakan usia. Setiap pagi, ia menyeret karung lusuh menyusuri jalanan, mencari sisa-sisa kehidupan yang dibuang orang lain. Hari itu, udara sangat panas. Marni berjalan perlahan menyusuri jalanan gang sempit dengan karung yang hanya berisi beberapa botol plastik. Peluh membasahi dahinya. Anak-anak kecil yang biasa ia berikan permen bekas hadiah ulang tahun terlihat duduk di pinggir selokan, menyapanya dengan senyum. "Nek Marni, capek ya?" tanya salah satu dari mereka. Marni hanya mengangguk dan tersenyum. Meski tubuhnya rapuh, ia tetap menyapa semua orang dengan lembut. Gubuknya selalu terbuka untuk siapa saja. Bila ada yang kelaparan, ia rela berbagi sepiring nasi sisa yang ia panaskan dari sisa malam sebelumnya. Namun sore itu, langit terlihat lebih kelabu dari biasanya. Sebuah mobil dinas berhenti tak jauh dari gubuknya. 2 pria berseragam turun membawa map tebal dan memandang ke arah rumah Marni. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah gubuk, lalu tertawa kecil sebelum berjalan mendekat. Marni yang baru kembali dari memulung menyeka peluhnya dan memandang bingung. "Ada apa ya, Pak?" tanyanya lembut. "Bu, ini surat pembongkaran. Rumah ibu berdiri di atas tanah negara. Kami minta ibu segera angkat kaki dari sini." Marni terdiam. Matanya memicing menatap surat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Saya tidak pernah terima surat ini sebelumnya. Tolong beri saya waktu. Saya tidak punya tempat lain." Namun pria itu hanya tertawa, lalu menyuruh rekannya mengeluarkan kamera dan memotret rumah itu dari berbagai sudut. "Sudah terlalu lama ibu di sini. Minggu depan, alat berat datang. Kami hanya menjalankan tugas." Hati Marni seakan remuk. Ia menggenggam erat karungnya. Wajahnya memucat, tapi ia tetap berdiri tegar. Malam itu, ia duduk di dalam gubuk sambil menatap foto suaminya yang sudah wafat puluhan tahun lalu. Foto itu terbingkai kusam, tergantung miring di dinding kardus. "Pak, kalau kau masih hidup, pasti kau tahu bagaimana menyelamatkan rumah kita," bisiknya lirih. Tak ada yang tahu bahwa tanah itu dulunya diberikan langsung oleh tentara sebagai bentuk penghargaan kepada suaminya, seorang pejuang yang gugur dalam tugas. Tapi surat atau sertifikat apapun sudah lama hilang dalam banjir yang dulu pernah melanda. Hari-hari berlalu. Warga sekitar mulai gelisah. Mereka tahu nenek Marni tak punya siapa-siapa, tapi mereka pun tak mampu membantu. Di mata pemerintah kota, gubuk itu hanyalah pengganggu estetika, noda kecil di tengah proyek penataan kota yang katanya ramah manusia. Hingga tiba hari itu, pagi masih redup, kabut belum sepenuhnya hilang dari jalan. Suara mesin berat terdengar menderu dari kejauhan. Alat berat datang bersama beberapa petugas berrompi oranye dan pria-pria berseragam. Gubuk Marni menjadi sasaran pertama mereka pagi itu. Marni berdiri di depan pintunya. Tubuhnya menggigil. Ia menunduk sambil menahan air mata, namun tetap berdiri. "Tolong, beri saya waktu. Barang-barang saya belum diselamatkan." Tapi tak ada yang peduli. Suara mesin makin keras.
Cengkeraman besi mulai mencabik sisi rumah. Kardus beterbangan. Seng bergesekan menimbulkan bunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Marni hanya bisa berteriak, tapi suara jeritannya tertelan oleh gemuruh alat berat. Seorang warga sempat merekam dari balik pagar. Dalam video itu terlihat tubuh tua Marni jatuh terduduk di tanah, karungnya terlempar, dan foto suaminya retak di bawah sepatu petugas. Tak satu pun yang berhenti. Tak satu pun yang melihat air mata yang mengalir dari wajah keriput itu. 3 jam kemudian, tanah itu telah rata. Hanya menyisakan puing, potongan kayu, seng bengkok, dan sobekan foto yang tertinggal tertiup angin. Namun saat semua merasa peristiwa itu telah usai, langit perlahan berubah. Tunggu perintah, lanjutkan, untuk masuk ke bab berikutnya. 3 jam setelah rumah nenek Marni dihancurkan, kota kecil itu berubah senyap. Para petugas sudah kembali ke kantor kelurahan, puas dengan laporan bahwa 1 titik kumuh telah dibersihkan. Tapi di langit, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Awalnya hanya seberkas awan putih kecil yang menggantung di atas lahan bekas gubuk. Padahal, langit di sekelilingnya masih biru cerah. Tak ada ramalan hujan. Tak ada angin besar. Tapi awan itu makin lama makin pekat dan menggumpal, seperti amarah yang menahan diri untuk tak meledak. Warga sekitar mulai berdatangan satu persatu. Mereka berdiri di pinggir jalan, menatap langit dengan raut wajah bingung. Tadi panas banget, kok sekarang gelap? Bisik seorang bapak tua. Seorang remaja yang baru saja pulang dari warung berdiri terpaku, lalu menyalakan kamera ponselnya. Lalu, hujan turun. Bukan hujan deras, bukan pula gerimis. Tapi titik-titik air besar, jatuh perlahan satu persatu, tepat di atas area yang sebelumnya ditempati gubuk Marni. Tak setetes pun menyentuh jalan di luar batas tanah itu. Seolah langit hanya menangisi 1 titik itu saja. Yang membuat semua orang merinding. Saat hujan mulai turun, muncul kilatan cahaya putih menyilaukan dari tengah puing-puing. Suara petir menyambar keras meski tak ada awan tebal di sekelilingnya. Suaranya menggema, membuat burung-burung beterbangan panik dari pohon terdekat. Dari balik gerombolan warga, terdengar isak tangis anak kecil. Itu rumah nenek Marni, Bu, itu rumah nenek. Anak kecil itu menunjuk langit sambil terisak. Ibunya menutup mulutnya, tubuhnya mulai gemetar. Kilatan berikutnya membuat seorang warga jatuh terduduk. Ia bersaksi melihat sesuatu seperti sosok perempuan berjubah putih berdiri di tengah hujan, mengangkat tangan ke langit. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi rambut putih panjangnya basah terguyur dan berkibar di tiup angin. Sosok itu berdiri tegak, tak bergeming, di antara reruntuhan seng dan kayu. Orang-orang terdiam. Tak ada yang berani mendekat. Beberapa mulai membaca zikir pelan. Yang merekam video mulai membagikannya ke media sosial. Tak butuh waktu lama, video itu menyebar seperti badai. Judul-judul sensasional muncul di layar ponsel. Penampakan misterius di bekas rumah pemulung. Awan ganjil, kilat, dan sosok perempuan muncul setelah penggusuran. Azab turun di lokasi gubuk yang digusur paksa. Langit makin gelap, tapi suara alat berat yang tadi terdengar gagah, kini berganti dengan desahan angin dingin dan isak tangis tak kasat mata. Sementara itu, di kantor kelurahan, beberapa petugas mulai merasakan keganjilan. Komputer yang mereka gunakan mendadak mati bersamaan. Salah satu printer terbakar ujung kabelnya tanpa sebab, dan di layar CCTV yang menghadap ke area penggusuran, hanya tampak kabut putih pekat yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Di rumah-rumah warga, doa-doa mulai dipanjatkan. Bukan karena takut pada sosok gaib, tapi karena rasa bersalah yang tak bisa mereka tolak. Mereka tahu, mereka melihat, dan mereka membiarkan semua itu terjadi pada seorang nenek yang tak pernah menyakiti siapapun. Dan langit terus menangis. Hanya di atas tanah itu, seolah ada luka yang tak bisa sembuh, meski dengan waktu sekalipun. Menjelang maghrib, langit masih kelam. Hujan tak berhenti, tapi tetap terfokus hanya pada area bekas gubuk nenek Marni. Warga sudah berkumpul dalam jumlah besar di sekitar lokasi, namun tetap menjaga jarak.
Tak ada yang berani melangkah lebih dari garis retakan tanah yang kini membelah sisi kanan lahan tersebut. Di tengah derasnya hujan lokal itu, seseorang berteriak panik. Itu apa di tengah puingnya? Semua mata terarah. Tepat di pusat puing, sosok samar terlihat berdiri tegak. Ia mengenakan pakaian putih panjang. Rambutnya basah menggantung, wajahnya tertunduk. Ia tak bergerak, meski terpaan angin sangat kencang. Sosok itu seperti terbuat dari kabut dan cahaya. Suara angin mendadak berhenti, digantikan keheningan yang menyesakkan dada. Beberapa warga mundur. Ada yang mulai membaca surat Yasin. Ada yang meneteskan air mata. Seorang pria yang dikenal sebagai satpam pasar mencoba mendekat dengan membawa senter. Tapi sesampainya di pagar pembatas, lampu senternya mendadak padam. Aku gak bisa jalan, lututku gemetar sendiri, ujarnya pelan. Kemudian kilat menyambar. Cahaya menyilaukan menyelimuti seluruh lahan. Dalam sekejap, sosok putih itu menghilang. Tapi yang tertinggal membuat semua orang tak bisa berkata-kata. Sebuah pelita minyak menyala di tengah puing, padahal hujan masih deras. Di dekatnya, ada secari kertas usang yang terhampar tanpa basah sedikit pun. Seorang pemuda nekat mengambil kertas itu. Dengan tangan gemetar, ia membacanya keras-keras. Jangan hinakan yang lemah, sebab langit menyimpan saksi dari tiap tetes air mata yang kalian abaikan. Malam turun, tapi tak satu pun warga beranjak. Beberapa duduk bersila di pinggir jalan, menyalakan lilin. Sebagian lain meletakkan bunga seadanya di pinggir lahan. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang memimpin. Tapi semua bergerak seperti disatukan oleh rasa bersalah yang sama. Video kejadian hari itu tersebar luas di media sosial. #azab gubuk nenek dan langit menangis jadi trending. Wartawan dari luar kota mulai berdatangan. Mobil-mobil stasiun TV parkir di ujung gang. Semua mencari jawaban atas satu pertanyaan yang sama. Siapa sebenarnya Nenek Marni? Di balik hiruk-pikuk itu, seorang pria tua berpeci putih, yang baru saja kembali dari pesantren di pelosok desa, datang menembus kerumunan. Wajahnya pucat begitu melihat sisa puing dan pelita yang masih menyala. Ia berbisik, "Aku kenal wanita ini. Ia istri dari almarhum Komandan Rahman, pejuang kemerdekaan yang dulu menyelamatkan banyak nyawa waktu kerusuhan 75. Orang-orang menoleh. Seorang anak muda bertanya, "Kalau benar, kenapa beliau jadi pemulung?" Si kakek menjawab pelan, "Karena negara melupakannya, tapi langit tidak." Malam itu, suara adzan berkumandang. Tapi tak hanya dari masjid. Suara takbir, tahlil, dan doa terdengar bersahut-sahutan dari warga sekitar. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, kawasan itu sunyi, tapi penuh hikmat. Tak ada teriakan, tak ada tawa. Hanya rasa haru dan takut yang menggantung di udara. Dan pelita itu tetap menyala, bahkan sampai subuh menjelang. Keesokan paginya, kantor kelurahan mendadak ramai. Wartawan berdatangan, warga berkerumun, dan petugas terlihat gelisah. Salah satu staf kelurahan bernama Pak Hendro, pria bertubuh gemuk dengan keringat dingin di pelipisnya, dipanggil untuk memberi keterangan. Dengan suara terbata-bata, ia menjawab pertanyaan wartawan yang terus menyerbu. Sesuai data kami, gubuk itu berdiri di atas tanah negara. Kami hanya menindaklanjuti instruksi. Namun seseorang dari kerumunan warga tiba-tiba bersuara lantang. Tapi tanah itu milik almarhum Komandan Rahman. Itu lahan negara yang dulu diserahkan langsung sebagai penghargaan kemerdekaan. Semua terdiam. Nama itu seperti guntur yang menyambar. Beberapa orang mulai membongkar berkas lama. Seorang jurnalis senior, Pak Anto, yang mengenal sejarah daerah itu, datang membawa dokumen fotokopi lusuh yang menunjukkan bahwa benar. Tanah tersebut dulunya diberikan kepada keluarga Rahman oleh gubernur militer tahun 1953. Seketika wajah para pejabat kelurahan pucat. Surat peringatan yang katanya sudah disampaikan, ternyata hanya berupa fotokopi yang bahkan tak memiliki tanda tangan resmi. Tak ada prosedur sah.
Semua dilakukan terburu-buru karena proyek taman kota yang dikejar deadline. Dan nama seorang pengembang besar pun muncul, PT Gita Mandiri Sentosa. Proyek taman kota yang katanya untuk publik, ternyata bagian dari rencana pembangunan pusat bisnis elit. Rumah Nenek Marni menjadi penghalang terakhir yang tersisa. Kabar ini menyebar cepat. Warga mulai berkumpul. Sebagian membawa spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Marni," dan "Tanah pejuang jangan dirampas." Di tengah situasi memanas, seorang pria muda berpakaian sederhana datang ke lokasi. Ia bernama Fikri, cucu angkat dari Nenek Marni yang selama ini tinggal di luar kota. Ia baru tahu kabar penggusuran setelah videonya viral. Air mata Fikri jatuh saat melihat lahan bekas gubuk sang nenek. Ia jongkok, menyentuh tanah yang masih lembab, lalu berkata lirih, "Nek, aku pulang." Tapi terlambat ya. Beberapa warga menepuk bahunya. Fikri lalu berdiri, dan dengan suara tegas, ia berkata, "Saya akan perkarakan ini. Nenek saya bukan pengemis. Beliau penjaga sejarah. Saya akan pastikan nama beliau tidak lagi diinjak-injak." Tak lama setelah itu, media nasional mulai meliput. Kantor gubernur mendapat sorotan tajam. Proyek dihentikan sementara. Para pejabat yang terlibat dipanggil untuk investigasi internal. Dan yang paling mengejutkan, 2 orang kepala seksi proyek mengalami gangguan mental mendadak. Mereka ditemukan duduk bersimpuh di musola kantor, berulang kali berteriak, "Jangan tatap aku, jangan dekati aku." Warga yang mendengar kabar itu hanya terdiam. Mereka mulai mengingat satu persatu kejadian janggal setelah penggusuran. Petir yang menyambar saat langit cerah. Pelita yang tak padam. Sosok putih yang muncul di tengah hujan. Beberapa orang tua desa berkata lirih, "Itu bukan marahnya arwah, itu peringatan dari langit." Malam harinya, suara gamelan dari arah lahan kosong terdengar samar. Padahal tak ada siapapun di sana. Suara itu seperti nada duka, bergema pelan dan merayap ke setiap sudut perkampungan. Di balik semua itu, nama Marni, yang dulu dianggap tak berarti, kini disebut dalam doa dan tangis. Ia tak punya gelar, tak punya pangkat, tapi kisahnya berhasil mengguncang satu kota, dan membangunkan nurani banyak orang yang terlalu lama tertidur dalam kemewahan dan kekuasaan. 3 hari telah berlalu sejak rumah Nenek Marni diratakan oleh mesin tanpa hati. Namun tanah itu tak pernah kembali sunyi. Meski malam datang, tak ada suara jangkrik. Bahkan anjing-anjing kampung pun enggan mendekat. Warga mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Ibu Rukiah, yang rumahnya berada 2 gang dari lokasi, bersumpah melihat bayangan putih melintas cepat di tengah malam. Suaranya terdengar memanggil nama seseorang dengan nada lirih, "Rahman." Di sisi lain kota, salah satu petugas proyek pembongkaran ditemukan pingsan di depan masjid. Saat sadar, tubuhnya menggigil hebat. Matanya melotot, mulutnya terus menggumam. "Dia menatapku." Dia berdiri di dekat alat berat. Dia bilang, "Kembalikan rumahku." Warga makin resah. Tapi di balik semua ketakutan itu, rasa bersalah menyatu jadi bara amarah. Apalagi ketika video lama muncul di media sosial, memperlihatkan Nenek Marni sedang membagi roti ke anak-anak jalanan. Suaranya bergetar, tapi tetap lembut. "Kalau nenek gak ada nanti, kalian jangan kelaparan ya." Komentar pun membanjiri video itu. Ribuan orang menuliskan doa. Sebagian mendorong penggalangan dana. Sebagian lain menuntut agar pemerintah meminta maaf secara terbuka. Namun pusat dari semua keanehan tetap berada di satu tempat, lahan kosong bekas gubuk. Suatu malam, Fikri kembali ke lokasi bersama 2 wartawan dan seorang ustadz. Mereka ingin membaca doa di tempat itu. Saat mereka tiba, pelita yang ditemukan sebelumnya masih menyala. Angin berhembus pelan, tapi hawa di sekitar terasa berat seperti menahan tangis yang tak terdengar. Ustadz itu membuka kitab kecil, lalu mulai membaca ayat-ayat perlindungan. Tapi saat ayat kedua dibaca, angin mendadak berhenti. Udara menjadi hening seperti ruang kosong. Lalu, bau bunga Kamboja menyelimuti tempat itu, meski tak ada pohon Kamboja di sekitarnya.
Ini bukan gangguan biasa, bisik sang ustadz. Ini luka yang belum disembuhkan. Mereka melanjutkan doa hingga menjelang tengah malam. Saat hendak pergi, Fikri menoleh ke arah pelita. Di belakangnya, samar-samar, seperti ada bayangan seseorang berdiri. Rambut putih panjang, tubuhnya mungil, tatapannya lurus, tapi wajahnya tenang. Fikri menunduk. Ia menahan air mata, lalu berucap, "Maafkan kami, Nek. Semoga semua ini belum terlambat." Keesokan paginya, halaman media dipenuhi satu foto yang membuat bulu kuduk berdiri. Foto itu diambil tanpa editan. Dalam gambar, terlihat Fikri dan sang ustadz berdiri di pinggir lahan, dan di belakang mereka, jelas ada sosok perempuan tua berjubah putih memegang pelita, menatap lurus ke arah kamera. Pemerintah kota segera mengeluarkan pernyataan darurat. Mereka berjanji akan menyelidiki seluruh prosedur penggusuran. Beberapa pejabat dicopot. Proyek pembangunan dihentikan. Namun tak ada yang bisa menghapus jejak yang telah tertanam. Setiap malam, warga meletakkan bunga dan air putih di pinggir lahan. Tak ada yang memaksa, tak ada yang mengatur. Tapi semua melakukannya seperti diminta oleh suara yang tak terdengar, namun hadir dalam hati setiap orang. Dan pelita itu tetap menyala. Entah dari mana apinya berasal, entah dari mana minyaknya tak pernah habis. Hari ke-6 setelah penggusuran, matahari belum sepenuhnya terbit. Namun belasan orang sudah berkumpul di sekitar lahan bekas rumah Nenek Marni. Mereka bukan petugas, bukan wartawan, bukan juga relawan dari lembaga manapun. Mereka hanya warga biasa yang datang membawa satu hal, rasa bersalah. Di antara mereka, ada ibu rumah tangga, tukang becak, anak-anak muda, hingga pensiunan guru. Mereka membentangkan kain putih panjang di atas tanah dan menulis nama, Marni, besar-besar di tengahnya. Di sekelilingnya, mereka mencoretkan doa-doa, janji, dan harapan. Tak satu pun dari mereka mengenal Nenek Marni secara dekat, tapi seolah ada sesuatu yang mengikat mereka secara batin. Di atas bukit kecil, tak jauh dari lokasi, Fikri berdiri bersama seorang tokoh masyarakat. Mereka menghadap lahan kosong yang kini mulai dipenuhi bunga tabur. Suasana tak seperti pemakaman, tapi lebih seperti tahlilan tanpa jenazah. "Aku ingin membangun tugu di sini," kata Fikri pelan. "Bukan untuk mengenang penderitaan, tapi untuk mengingatkan kita, bahwa siapapun bisa dilupakan oleh manusia, tapi tidak oleh langit." Tokoh masyarakat itu mengangguk pelan. Tapi langit tidak menulis di batu. Ia menulis lewat kejadian. Sementara itu, berita tentang penggusuran ilegal dan kejadian mistis terus menyebar. Beberapa saluran televisi nasional meliput langsung dari lokasi. Para influencer datang bukan untuk sekadar konten, tapi juga membawa makanan dan selimut untuk warga sekitar. Namun di balik semua itu, diam-diam, seorang pria berseragam rapi tengah duduk di ruangannya. Ia adalah dirut dari perusahaan pengembang PT Gita Mandiri Sentosa. Tangannya gemetar saat menyaksikan siaran langsung di layar TV-nya. Suaranya serak saat berkata kepada asistennya, "Batalkan semua. Hentikan semua proyek di lokasi itu. Jangan satu pun dari kalian dekati tempat itu lagi." Asistennya bingung, tapi sang direktur hanya menatap kosong ke arah kaca jendela. Malam sebelumnya, ia mengaku melihat sosok perempuan berdiri di sudut ruangan kantornya, memegang pelita, menatapnya lama, lalu menghilang. Sore harinya, langit kembali berubah. Warna oranye keemasan mewarnai awan. Sinar matahari menembus celah di antara reruntuhan. Dan di saat itulah, pelita yang selama ini menyala tiba-tiba padam dengan sendirinya. Beberapa warga berlari menghampiri. Tapi yang mereka temukan membuat semua terdiam. Di tempat pelita itu berada, kini hanya tersisa setangkai bunga melati segar dan secari kain putih kecil bertuliskan huruf halus. "Terima kasih karena akhirnya kalian melihat. Bukan rumahku yang penting, tapi hati kalian yang akhirnya terbuka." Tak ada yang tahu siapa meletakkannya. Tak ada yang melihat siapa yang memadamkan pelita.
Tapi semua merasa telah menyaksikan akhir dari sebuah luka panjang, dan awal dari sesuatu yang lebih bermakna. Malam itu, langit bersih, bintang terlihat jelas. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian, warga tidur dengan tenang, bukan karena rasa aman, tapi karena rasa hormat kepada seorang nenek pemulung yang pernah dianggap remeh, namun dikenang oleh langit dengan cara yang tak mungkin dilupakan. Seminggu setelah semua kejadian mengguncang itu, kota kecil di pinggiran provinsi mendadak menjadi pusat perhatian nasional. Jurnalis, akademisi, relawan sosial, bahkan tokoh agama berdatangan silih berganti ke lahan kecil bekas rumah Nenek Marni. Bukan untuk wisata horor, tapi untuk menyaksikan sebuah pelajaran besar tentang kemanusiaan yang terinjak, dan pembalasan yang tak terlihat namun terasa. Fikri, cucu angkat Nenek Marni, kini tak lagi berdiri sendiri. Sebuah tim advokasi dibentuk. Mereka mengusut dokumen legal penggusuran. Dan dari tumpukan arsip lama yang nyaris lapuk, mereka menemukan salinan surat keputusan militer tahun 1953, surat resmi yang menyatakan tanah seluas 12x8 meter di ujung rel itu adalah milik pribadi, sebagai bentuk penghargaan untuk almarhum Rahman, pejuang revolusi yang gugur dalam misi penyelamatan sandera di perbatasan. Nama Rahman kembali disebut dalam seminar, diskusi publik, dan khutbah Jumat, tapi bukan sebagai pahlawan perang, melainkan sebagai suami dari seorang perempuan tua yang tetap bersujud dalam kemiskinan, dan tetap memaafkan dalam diam. Di sisi lain, hal ganjil masih terjadi. Beberapa buruh yang dulu mengoperasikan alat berat mengundurkan diri secara mendadak. Mereka mengaku tak bisa tidur sejak kejadian itu. Dalam mimpi, mereka terus-menerus melihat seorang nenek duduk di ujung rumah, memandangi mereka dengan tatapan kosong. Salah satunya, sopir ekskavator, dikabarkan pindah ke desa terpencil dan enggan bersuara sejak malam ia bermimpi wajahnya berubah menjadi bayangan di kaca alat berat. Namun tidak semua datang dari rasa takut. Seorang pemilik toko sembako yang biasa memberi potongan harga ke Nenek Marni kini membuat inisiatif baru. Ia membuka Lumbung Marni, sebuah rak di depan tokonya yang diisi makanan gratis untuk pemulung dan gelandangan. Tak satu pun barang di rak itu hilang tanpa alasan. Warga saling bergantian mengisi, dan setiap orang yang mengambil hanya mengambil secukupnya. Inilah warisan nenek, kata pria itu saat diwawancara. Bukan harta, tapi adab. Pemerintah provinsi akhirnya menetapkan lokasi bekas rumah Marni sebagai zona warisan kemanusiaan, sebuah bentuk pengakuan simbolik. Namun warga sekitar punya gagasan yang berbeda. Mereka ingin mendirikan Taman Marni, taman sederhana dengan kursi kayu dan bunga melati, serta satu tiang pelita di tengahnya. Bukan sekadar penghormatan, tapi pengingat bahwa di balik tumpukan sampah dan kardus, kadang bersemayam kemuliaan yang lebih bersinar dari istana. Hari pembukaan taman tiba. Ribuan orang datang, tak hanya dari kota itu, tapi dari luar daerah. Anak-anak membawa bunga, para ibu membawa makanan. Dan di tengah taman kecil itu, berdiri Fikri, menghadap tiang pelita yang kini menjadi simbol harapan. Ia membaca sepotong surat yang ia temukan di antara tumpukan milik almarhumah. Surat itu ditulis tangan, dengan huruf bergetar. Jika suatu hari rumahku tak ada lagi, jangan cari aku di puing-puing. Aku mungkin sudah pulang ke langit. Tapi doakanlah, agar hati orang-orang yang merobohkan, juga bisa dibangun kembali dengan cinta. Tak ada yang bersuara. Hening menyelimuti taman. Bahkan angin pun seperti menahan langkahnya sejenak. Dan ketika malam tiba, pelita menyala untuk pertama kalinya di tiang itu. Tak ada yang menyalakan. Tak ada yang tahu dari mana datangnya api kecil itu. Tapi ia menyala, hangat, lembut, dan tenang. Seperti senyum terakhir dari seorang nenek pemulung yang tak pernah minta dihormati, hanya minta untuk dimanusiakan. Waktu terus bergulir. Taman Marni kini menjadi tempat yang paling sering dikunjungi bukan hanya karena keanehan masa lalu, tapi karena ketenangan yang dirasakannya. Tidak ada tugu megah. Tidak ada lampu hias. Hanya tanah lapang dengan rumput hijau, beberapa bangku kayu, dan sebuah tiang pelita yang masih menyala meski tak pernah diisi minyak. Setiap malam Jumat,
Warga datang membawa doa. Anak-anak duduk bersila sambil mendengarkan kisah tentang seorang nenek pemulung yang pernah dihina, diusir, lalu dikembalikan kehormatannya oleh langit sendiri. Tak ada suara megafon. Tak ada acara resmi. Hanya zikir dan cerita yang turun dari mulut ke mulut. Fikri kini tinggal menetap di kota itu. Ia mengajar anak-anak mengaji, kadang membantu membetulkan gerobak pemulung yang rusak. Banyak yang menyangka ia lulusan universitas luar negeri karena cara bicaranya tenang dan dalam. Tapi tak satu pun dari itu penting baginya. Ia hanya ingin menebus sesuatu yang tak sempat ia jaga, keberadaan sang nenek. Namun di balik segala kebaikan yang kini menyelimuti kota, bayang-bayang masa lalu tetap hidup. Di beberapa malam, warga masih melihat cahaya putih kecil berkelip di antara rimbunan bunga melati. Kadang terdengar suara langkah pelan menyusuri batu jalan taman. Tapi tak ada yang lari, tak ada yang takut, karena mereka tahu, itu bukan gangguan, itu penjagaan. Taman itu seperti tak pernah sepi. Kadang seorang pemulung tua duduk diam di bangku pojok, menatap langit. Kadang seorang ibu menyusui di bawah pelita yang tak padam, berdoa dalam diam. Mereka tak pernah diganggu, tak pernah terusik. Suatu hari, seorang pelukis muda datang dan membuat lukisan taman itu. Saat dipamerkan di Jakarta, ia menceritakan bahwa saat melukis, ia merasakan tangan lembut menyentuh bahunya. Seperti disentuh oleh seseorang yang sudah lama pergi, tapi ingin menitipkan pesan, ujarnya. Lukisan itu kini tergantung di salah satu museum nasional, dengan judul, Pelita yang Tak Padam. Pada akhirnya, kisah Nenek Marni bukan tentang balas dendam, bukan juga tentang mistis semata. Ia adalah gambaran nyata bahwa kehormatan manusia bukan ditentukan oleh apa yang ia miliki, tapi bagaimana langit melihatnya. Dan ketika dunia menutup mata, langit membukakan kembali semuanya, melalui air hujan, kilat, pelita, dan hati yang tersentuh. Malam itu, langit kembali cerah. Dan dari kejauhan, seorang pemulung muda yang baru saja singgah di taman berkata pelan sebelum tidur di bangku kayu. Kalau semua orang sebaik nenek itu, dunia pasti gak akan sekejam ini. Di atasnya, pelita tetap menyala. Tenang. Lembut, abadi, sahabat-sahabat jendela tetangga yang dirahmati Allah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada manusia yang terlalu hina untuk dihormati, dan tidak ada tempat terlalu remeh untuk dijaga oleh langit. Nenek Marni hanyalah pemulung, tapi akhlaknya jauh lebih tinggi dari banyak yang berpakaian rapi namun berhati keras. Jangan pernah remehkan air mata orang yang dizalimi. Jangan pernah anggap kecil doa orang yang tertindas. Sebab bisa jadi, Allah menjaga mereka lebih dekat dari yang kita bayangkan. Kadang dunia tidak adil. Tapi yakinlah, langit tak pernah lalai menuliskan kebenaran, meski dalam diam. Jika hari ini kita masih punya hati untuk peduli, masih punya waktu untuk membantu, dan masih punya kekuatan untuk membela yang lemah, maka lakukanlah. Sebab barangkali, disitulah jalan kita menuju cahaya. Silakan tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk cinta dan pengharapan akan syafaat di akhirat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus menyebarkan kisah-kisah penuh makna seperti ini. Semoga setiap klik menjadi amal jariah yang mengalir tak putus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.